Perkenalkan, saya Tania Witri Nadifa Silma dengan NIM 24020084181. Di sini saya akan menjelaskan opini saya tentang filsafat Pancasila atau ontologi Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian ontologi, yang kedua landasan ontologi, yang ketiga contoh peristiwa, yang keempat tanggapan pribadi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi tentang. Ontologi dalam filsafat merupakan cabang yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas suatu hal. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara, ontologi Pancasila membahas tentang apa yang mendasari keberadaan dan esensi Pancasila, serta mengapa Pancasila dipandang sebagai dasar negara yang paling sesuai bagi Indonesia. Sila-sila Pancasila berdiri atas pokoknya sendiri. Manusia merupakan pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. Maksudnya, pada hakikatnya, manusia memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodolaksi sebagai berikut. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Yang kedua yaitu landasan ontologi. Yang pertama, Tuhan. Tuhan merupakan kansa prima atau sebab pertama dari segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari Tuhan dan manusia berasal dari Tuhan. Yang kedua, manusia. Manusia merupakan makhluk yang monopluralis. Sebagai makhluk individu atau mono, manusia memiliki hak, kebebasan, kehendak, dan kesadaran diri yang membedakannya dari orang lain. Inilah aspek mono dari manusia, yaitu bahwa manusia adalah entitas tunggal yang memiliki individualitas dan otonomi. Manusia selalu hidup dalam masyarakat, berinteraksi dengan orang lain, dan bergantung pada lingkungannya untuk bertahan hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama, interaksi, dan solidaritas dengan sesamanya. Inilah yang dimaksud dengan aspek plural dari manusia, yaitu bahwa manusia juga merupakan bagian dari kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah mengakui adanya kualitas metafisis. Kualitas metafisis dalam ontologi Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sistem nilai yang berfokus pada realitas fisik atau material, tetapi juga mengandung dimensi transendental yang berhubungan dengan moralitas, spiritualitas, dan etika universal. Yang ketiga adalah contoh peristiwa. Contoh peristiwa dari materi yang sudah saya jelaskan tadi adalah penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus dan digantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya adalah opini saya mengenai peristiwa tersebut. Menurut saya setuju akan hal itu, karena agama tidak bisa dipaksakan dan di Indonesia berdiri dari beragam kebudayaan dan agama, sehingga hal itu jika dipaksakan akan menghilangkan norma-norma Pancasila, yaitu keadilan bagi rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu warga Indonesia berhak memilih agama yang mereka anut yang sudah diakui oleh negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa sila pertama Pancasila menjadi wujud penghormatan terhadap keragaman agama di Indonesia. Perubahan ini mencerminkan hakikat Pancasila yang ingin mengakomodasi seluruh keyakinan dan agama di Indonesia.
Peristiwa ini juga mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap individu memiliki hak yang setara untuk menjalankan agamanya dengan bebas tanpa ada paksaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara ontologis, Pancasila adalah manifestasi dari realitas bangsa Indonesia yang menggambarkan kepribadian, cita-cita, dan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai dasar negara hadir dari kesadaran kolektif akan kebutuhan untuk memiliki dasar yang dapat mengakomodasi keragaman sekaligus menciptakan persatuan. Keberadaannya didasarkan pada nilai-nilai universal yang melekat pada hakikat manusia dan kehidupan bernegara, menjadikannya relevan dalam konteks sosial, politik, dan hukum di Indonesia.